Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Handika di Pembaca Novel Indonesia. Nah, pada episode kali ini saya akan membacakan sebuah novel yang terkenal saat saya masih kecil dulu, yaitu Ghostbump, berjudul Jam Antik Pembawa Bencana. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada part yang kedua. Baik, beginilah ceritanya. Boba menyelinap di antara kedua kakinya dan berlari ke selasar. Tidak kuapa-apakan, dia mencakarku. Kalau dia tidak kau ganggu, dia tidak akan mencakarmu, Mam mengomel. Kemudian Mom pergi sambil berkata, aku mau ke atas untuk istirahat sebentar. Kepalaku sakit. Bel pintu berdering. Biar kami saja, Mam, seruku. Aku yakin teman-temanku yang datang. Aku ingin mengejutkan mereka dengan kostum kataku. Tapi aku belum siap. Buka pintu, Tara. Aku menyuruh si brengsek. Suruh Mona dan yang lainnya tunggu di ruang baca. Aku segera kembali. Oke, ujar Tara. Dia menuju ke pintu depan. Aku bergegas ke atas untuk berganti baju. Kukeluarkan kostumku dari lemari pakaian. Lalu kutanggalkan celana dan t-shirtku. Aku meraih kostum kata itu dan berusaha menarik resletingnya. Tapi ternyata macet. Hanya berpakaian dalam aku berdiri sambil menarik-narik resleting. Tiba-tiba pintu kamarku membuka. Nah, di sini dia. Aku mendengar Tara berkata, tadi dia menyuruhku mengajak kalian ke atas. Aduh, pikirku. Moga-moga aku cuma salah dengar. Aku tidak berani menoleh. Soalnya aku tahu apa yang bakal kulihat. Pintu kamarku terbuka lebar dan Mona, Cece, Rosi dan Tara sedang menatapku. Sejenak mereka terbengong-bengong, tapi kemudian semua tertawa terbahak-bahak. Tara yang tawanya paling keras. Dia terbahak-bahak sambil memukul-mukul paha. Kau pikir ini sudah parah? Tunggu, masih ada lagi. 2 hari sebelum malapetaka pakaian dalam itu, aku, George, Henry, dan beberapa anak lain bermain basket di sekolah seusai jam pelajaran. Kevin Flowers juga ikut. Kevin pemain yang hebat, badannya besar dan tegap, tingginya 2 kali aku. Dia tergila-gila pada basket. Tim kolek favoritnya adalah The Dark Blue Devils. Setiap hari dia memakai topi Blue Devil ke sekolah. Ketika kami sedang asik bermain, aku melihat Tara di pinggir lapangan, tempat kami menaruh jaket ransel masing-masing. Aku langsung dapat firasat buruk. Aku selalu dapat firasat buruk kalau ada Tara. Sedang apa dia di sini? Aku bertanya-tanya. Barangkali dia habis mengerjakan tugas tambahan dan sedang menungguku untuk pulang bersama-sama. Paling-paling dia mengacau konsentrasiku. Aku berkata dalam hati, jangan termakan. Jangan pikirkan dia, pusatkan pikiranmu pada permainan. Perasaanku lagi enak, dan aku berusaha mencetak beberapa angka sebelum permainan berakhir. Timku menang, soalnya Kevin Flowers ikut di tim kami. Semua pemain bergegas ke pinggir lapangan untuk mengambil barang-barang masing-masing. Tara sudah tidak kelihatan. Aneh, pikirku, mungkin dia bosan menunggu dan pulang sendiri. Kupanggul ranselku dan berkata, oke, sampai besok deh. Tapi sekonyong-konyong suara Kevin terdengar menggelegar. Jangan ada yang bergerak. Semuanya berhenti di tempat. Mana topiku? Dia bertanya. Topi Blue Devilku hilang. Aku angkat bahu. Mana ku tahu di mana topinya? Ada yang mengambil topiku, Kevin berkeras. Pokoknya tak ada yang boleh pergi sebelum aku menemukan topiku. Dia merebut ransel Henry dan mulai menggeledahnya. Semua orang tahu bahwa Henry sangat menyukai topi itu. Tapi Josh malah menudingku. Hei, apa itu yang nongol di ransel Webster? Dia bertanya. Ranselku, aku berseru. Serta-merta aku menoleh ke belakang dan melihat sesuatu berwarna biru menyembul dari kantong luar yang tertutup sebagian. Perutku langsung serasa terisi batu. Kevin menghampiriku dan menarik topinya keluar. Aku tidak tahu bagaimana topimu bisa masuk ke situ, Kevin. Aku berusaha meyakinkannya. Sumpah, Kevin tidak menunggu sampai aku selesai membela diri. Dia memang bukan pendengar yang baik. Aku tak menceritakan detail-detail tentang apa yang terjadi sesudah itu.
Yang jelas tampangku tidak bisa disebut mulus setelah Kevin selesai memberi pelajaran padaku. Josh dan Henry membantuku pulang. Mom nyaris tidak mengenaliku. Habis, mata dan hidungku telah bertukar tempat dengan daguku. Ketika aku sedang membersihkan diri di kamar mandi, aku sempat melihat Tara di cermin. Senyum kemenangan di wajah si brengsek itu segera menjelaskan apa yang telah terjadi. "Kau," seruku. "Kau yang menaruh topi Kevin di ranselku, ya kan?" "Yah, memang dia biang keladinya." "Kenapa?" tanyaku. "Kenapa kau melakukannya, Tara?" Dia angkat bahu dan pasang tampang tak berdosa. "Oh, itu topi Kevin ya," katanya. "Kupikir itu topimu, dasar pembohong." Aku membentaknya. "Aku tidak pernah memakai topi Duck, dan kau juga tahu itu. Kau sengaja." Aku begitu marah, aku tidak tahan melihat tampangnya. Langsung saja aku banting pintu kamar mandi. Dan tentu saja aku dimarahi karenanya. "Sekarang kau mengerti apa yang harus kuhadapi setiap hari, dan sekarang kau tahu kenapa aku melakukan apa yang telah kulakukan. Semua orang pasti akan melakukan hal yang sama seandainya mereka jadi aku." Malam itu aku mendekam di kamar sambil memeras otak. Aku telah bertekad untuk membuat perhitungan dengan Tara, namun tak ada satu ide pun muncul di benakku. Sebenarnya sih ada satu atau dua, tapi tak ada yang setimpal dengan perbuatannya terhadapku. Namun tak satu pun ide muncul dalam benakku. Sebenarnya sih ada satu atau dua, tapi tak ada yang setimpal dengan perbuatannya terhadapku. Kemudian jam itu tiba. Beberapa hari sesudahnya, Tara melakukan sesuatu yang memicu ide baru. Tara selalu mencari kesempatan untuk mengotak-atik jam itu. Suatu sore dia tertangkap basah waktu sedang menggeser-geser jarum petunjuk. Tentu saja dia tidak sampai kena damprat. Dia kan Tara kecil yang manis. Tapi Dad sempat bilang, "Mulai sekarang aku akan mengawasimu. Jangan main-main lagi dengan jam ini." Akhirnya pikirku, akhirnya Dad sadar juga bahwa Tara bukan malaikat yang tak berdosa. Dan akhirnya aku menemukan jalan untuk membalas dendam. Kalau terjadi sesuatu dengan jam itu, maka pasti Tara yang akan disalahkan. Jadi aku bertekad untuk memastikan bahwa terjadi sesuatu. Sudah sepantasnya Tara menanggung akibat dari segala ulahnya yang menyudutkan aku. Jadi, apa salahnya kalau dia disalahkan atas sesuatu yang tidak dilakukannya? Kataku dalam hati, hitung-hitung impas deh. Malam itu, setelah semua orang tertidur lelap, aku mengendap-endap ke ruang baca di bawah. Saat itu sudah hampir tengah malam. Aku menghampiri jam itu dan menunggu 1 menit lagi. 30 detik, 10 detik, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kukuk, kukuk. Burung kuning itu melesat keluar dan aku segera menyambarnya. Dia masih bersuara, tapi suaranya seperti orang tercekik. Aku memelintir kepalanya sampai menghadap ke belakang. Kelihatannya lucu sekali. Burung itu berkukuk 12 kali sambil menghadap ke arah yang salah. Aku tertawa dalam hati. Kalau Dad melihat ini, dia pasti akan mengamuk. Burung itu masuk kembali. Dad pasti marah sekali. Kupikir sambil cengar-cengir dengan puas. Dia akan meledak seperti gunung berapi. Tara pasti kena semprot habis-habisan. Akhirnya Tara bakal tahu bagaimana rasanya disalahkan karena sesuatu yang tidak dilakukannya. Tanpa bersuara, aku kembali ke atas. Tak ada yang melihatku menyelinap ke kamar. Tak lama kemudian, aku sudah tertidur pula sambil tersenyum bahagia. Tak ada yang lebih nikmat selain balas dendam. Keesokan paginya aku bangun kesiangan. Aku sudah tak sabar melihat Dad memarahi Tara. Mudah-mudahan saja aku belum terlambat. Aku bergegas ke bawah dan langsung memeriksa ruang kerja. Pintunya terbuka. Tak ada siapa-siapa. Sepertinya semua masih aman-aman saja. Bagus, pikirku. Berarti aku masih bisa menyaksikannya. Aku menuju ke dapur. Perutku sudah keroncongan. Mom dan Dad dan Tara duduk di meja makan. Begitu mereka melihatku, wajah mereka langsung tambah cerah. "Selamat ulang tahun," seru ketiganya berbarengan. Lucu sekali. Aku menggerung. Lalu aku membuka salah satu lemari. "Serealnya habis ya, Ma?" "Sereal," ujar Mam. "Kau tidak berminat makan sesuatu yang istimewa? Pancake misalnya?" Aku menggaruk-garuk kepala. Boleh juga sih pancake. Memangnya enak untuk sarapan. Ini agak aneh. Biasanya kalau aku bangun kesiangan, Mom pasti menyuruhku menyiapkan sarapan sendiri.
Kenapa dia menawarkan sesuatu yang istimewa? Mom segera menyiapkan adonan pancake. Jangan masuk garasi, Michael. Pokoknya jangan masuk garasi. Dia kelihatan bersemangat sekali, seakan-akan aku berulang tahun hari ini. Di situ ada setumpuk sampah, ujar Mom. Baunya minta ampun, baunya begitu menyengat. Kau pasti mual kalau menciumnya. Mom, cerita sampah ini kok diulang lagi? Tanyaku. Waktu pertama saja aku sudah tidak percaya. Pokoknya jangan masuk garasi. Dia mengulangi. Kenapa dia berpesan begitu? Dan kenapa sikapnya begitu janggal? Dad meninggalkan dapur sambil berkata, ada beberapa urusan penting yang harus kukerjakan, dengan gaya riang yang tidak biasa untuk dia. Aku angkat bahu dan menghabiskan sarapanku sambil berusaha tidak memikirkan semua keanehan itu. Tapi sehabis sarapan aku melewati ruang makan. Ternyata ada yang menghiasinya dengan pita-pita kertas krep, dan salah satu pita tergeletak di lantai. Aneh, benar-benar aneh. Dad muncul sambil membawa kotak peralatan. Dia memungut pita-pita kertas krep itu, lalu menempelnya kembali. Kenapa kertas itu tidak mau menempel? Gumamnya. Dad, ujarku. Untuk apa Dad menempel pita-pita kertas di ruangan makan? Dad tersenyum. Sebab hari ini hari ulang tahunmu, dan pesta ulang tahun belum lengkap tanpa hiasan. Kau pasti sudah tak sabar melihat kadomu, bukan? Aku menatapnya sambil terbengong-bengong. Ada apa ini? Aku bertanya dalam hati. Mom dan Dad mengajakku ke garasi. Tara juga ikut. Semua bersikap seakan-akan mereka benar-benar akan memberi hadiah ulang tahun padaku. Dad membuka pintu garasi dan pedaku yang berkilau dan kelihatan 100% baru tanpa satu goresan pun. Pasti ini kejutan yang mereka maksud. Mereka berhasil menghilangkan goresannya sehingga tak berbekas. Atau mungkin juga mereka menukar sepedanya dengan sepeda yang baru. Bagaimana, kau suka? Tanya Mam. Wow, bukan suka lagi, aku berseru. Tara berkata, sepedamu boleh juga, Mike. Mam, aku minta sepeda seperti ini untuk ulang tahunku. Kemudian dia memanjat ke sadel. Sepedanya terbalik. Waktu kami mendirikan lagi, setangnya sudah tergores. Mam memaki. Tara, kau tidak apa-apa? Ya ampun, ini benar-benar mimpi buruk. Semuanya terulang kembali, persis seperti waktu ulang tahunku. Ada apa ini? Ada apa, Michael? Tanya Dad. Kau tidak suka sepedamu yang baru? Aku tidak tahu harus bilang apa. Kepalaku serasa berputar-putar. Aku bingung sekali. Kemudian aku sadar, ini pasti gara-gara permintaanku. Permintaan yang kuucapkan dalam hati pada hari ulang tahunku. Setelah Tara menjegalku dan aku jatuh menimpa kueku, aku minta agar aku bisa mundur ke masa lalu dan mengulangi ulang tahunku dari awal lagi. Dan ternyata permintaan itu terkabul. Wow, pikirku, asik juga. Ayo kita masuk saja, ajak Mam. Sebentar lagi teman-temanmu akan datang. Pesta ulang tahun? Oh, jangan-jangan. Haruskah pesta ini memalukan? Ini kualami kedua kalinya. Ya, mimpi buruk itu ternyata harus kulalui sekali lagi. Teman-temanku datang semua persis seperti waktu itu. Aku mendengar Tara mengucapkan kata-kata yang membuat wajahku merah padam. Hai Mona, kau tahu tidak, Michael kan naksir kau. Mona menyahut, oh ya? Jangan berlagak kaget Mona, pikirku. Kau kan sudah diberitahu Tara 4 hari yang lalu. Waktu itu kau berdiri di tempat yang sama dan kau pakai overall merah jambu yang sekarang kau pakai. Mona, Cece, dan Rosie tergelak. Aku mulai panik. Ini tidak boleh berlanjut, pikirku. Mam muncul sambil membawa baki berisi minuman. Aku langsung memegang lengannya. Mam, aku mohon, tolong bawa pergi dari sini. Kunci saja dia di kamarnya. Kenapa Michael? Adikmu kan mau ikut bergembira. Mam, ayo dong, rengekku. Oh Michael, jangan aneh-aneh deh. Kau harus bersikap baik dengan Tara. Dia tak akan mengganggu. Dia kan masih kecil. Mam pergi lagi meninggalkanku bersama Tara dan teman-temanku. Dia tidak bisa menyelamatkanku. Tak ada yang bisa menyelamatkanku. Aku memamerkan sepeda yang baru. Henry berkomentar, kok sudah tergores? Ketika kami kembali ke ruang duduk, semua hadiahku telah dibuka oleh Tara. Coba lihat kado Mona untukmu Michael. Tara berseru. Aku tahu, ujarku dalam hati. Aku dapat CD dari dia dengan lagu-lagu cinta.
Katanya CD ini berisi lagu-lagu cinta yang bagus-bagus. Tara mengulangi. Semua tertawa. Situasinya sama parah seperti waktu pertama kali. Aku justru lebih parah lagi. Soalnya aku sudah tahu apa yang bakal terjadi, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Atau ada yang bisa kulakukan? Michael, panggil Mam. Coba ke dapur sebentar. Sudah waktunya potong kue. Nah, ini dia, pikirku. Dengan berat hati aku melangkah ke dapur. Aku akan membawa kuenya, tapi kali ini aku tidak akan tersandung. Aku tahu Tara akan berusaha menjegal kakiku, tapi kali ini aku tidak bisa diperdaya. Aku tidak sudi mempermalukan diriku untuk kedua kalinya. Aku mencoba meyakinkan diriku. Aku tidak perlu mengulangi semua persis seperti waktu pertama kali. Tapi dalam hati, aku sendiri mulai ragu. Aku berdiri di dapur dan menatap kue ulang tahunku. Aku mendengar teman-temanku tertawa dan mengobrol di ruang makan. Tara juga ada di situ. Aku tahu dia menunggu di samping pintu ruang makan. Menunggu untuk menjulurkan kaki agar aku terjegal. Menunggu sampai aku terjerembab sekali lagi dan ditertawakan ramai-ramai. Tapi kali ini aku sudah siap. Kuenya aku angkat dengan kedua tangan, hati-hati sekali. Kemudian aku berbalik dan mulai menuju ke ruang makan. Mam mengikutiku, persis seperti waktu pertama kali. Aku berhenti sejenak di ambang pintu ruang makan. Aku memandang ke bawah kaki Tara. Tidak kelihatan. Perlahan-lahan aku melewati pintu. Satu langkah. Sejauh ini semua aman-aman saja. Satu langkah lagi, aku sudah berada di ruang makan. Berhasil. Sekarang aku tinggal jalan ke meja. Sekitar 5 langkah dan aku akan selamat. Aku mengayunkan langkah satu kali lagi, kemudian aku merasakan kakiku tertahan sesuatu. Tara mengaitnya dari bawah meja. Rupanya di situ dia bersembunyi. Aku menyadari, tapi terlambat. Segala sesuatu terjadi seperti dalam adegan gerak lambat. Seperti dalam mimpi. Aku mendengar tawa cekikikan. Dia menarik kakiku. Ya ampun, pikirku. Dia berhasil mengelabuiku. Aku kehilangan keseimbangan. Sambil jatuh, aku menoleh ke belakang. Tara duduk di bawah meja sambil menyengir lebar. Rasanya ingin sekali ku terkam dia. Tapi sebelumnya aku harus jatuh dulu dengan wajah menimpa kue ulang tahunku. Kuenya terlepas dari tanganku. Aku kembali berpaling, ceprot. Seketika semua orang tertawa terbahak-bahak. Aku duduk tegak dan menyeka krim coklat yang menempel di mataku. Mona membungkuk di atas meja. Tawanya bahkan lebih keras dari yang lain. Kemudian kejadian ini bahkan lebih memalukan dari waktu pertama kali. Aku duduk di lantai dengan wajah berlumuran kue. Bagaimana mungkin aku setolol ini? Aku bertanya-tanya. Kenapa aku mengucapkan permintaan itu? Seumur hidupku aku tak akan pernah meminta pun lagi. Aku membersihkan diri dan berhasil melewati sisa pesta dengan selamat. Ketika aku beranjak tidur malam itu, aku bersyukur bahwa semuanya telah berlalu. Aku memadamkan lampu dan menarik selimut sampai ke dagu. Semuanya sudah berlalu. Aku mengulangi. Sekarang aku tinggal tidur dan besok pagi semuanya akan kembali normal. Aku memejamkan mata dan segera tidur. Tapi dalam mimpi semua adegan memalukan pesta ulang tahunku terulang lagi sepanjang malam. Pesta yang hendaknya kulupakan itu telah menjadi mimpi buruk sungguhan. Ada Tara yang memberitahu Mona bahwa aku naksir dia. Wajah Mona tampak begitu jelas dalam mimpiku. Dan dia tertawa dan tertawa dan tertawa tanpa henti. Cece dan Rosi dan teman-temanku yang lain pun terbahak-bahak. Aku tersandung dan jatuh menimpa kue ulang tahunku. Berulang-ulang aku sampai menggeliut-geliut di tempat tidur. Semakin lama mimpi buruk itu semakin mengerikan. Teman-temanku berusaha menjadi monster-monster yang menakutkan. Dan Tara yang paling menyeramkan di antara semuanya. Wajahnya seakan-akan meleleh ketika dia terpingkal-pingkal menertawakanku. Bangun, aku berkata dalam hati. Ayo bangun. Dengan susah payah aku keluar dari dunia mimpi. Seluruh tubuhku bermandikan keringat dingin ketika aku duduk di tempat tidur. Kamarku masih gelap. Aku melirik waker di samping tempat tidurku. Pukul 3 dini hari. Aku tidak bisa tidur, pikirku dengan gelisah. Aku tidak bisa menenangkan diri. Dad dan Mom harus kuberitahu. Mereka harus tahu apa yang terjadi. Barangkali mereka bisa membantu. Aku turun dari tempat tidur dan menyelusuri selasar yang gelap ke kamar Mom dan Dad. Pintunya terbuka sedikit. Langsung saja aku dorong sampai terbuka lebih lebar. Mom, Dad, kalian masih bangun? Dia membalik dan menggerung.
Aku mengguncang-guncang pundak Mam. Mam. Perlahan-lahan Mam membuka mata. Ada apa, Michael? Bisiknya. Kemudian dia duduk tegak meraih wakernya. Dalam cahaya biru yang dipancarkan jamnya, aku melihatnya memicingkan mata untuk melihat jam beberapa sekarang. Jam 3 pagi, dia berseru tertahan dan mendengus dan mendadak ikut duduk. Ada apa? Mam, ada yang harus kuceritakan, aku berbisik dengan nada mendesak. Tadi ada kejadian menyeramkan. Memangnya Mam tidak sadar? Michael, ada apa? Ulang tahunku, aku menjelaskan. Tara merusak pesta ulang tahunku dan aku meminta agar aku bisa mengulanginya lagi dari awal. Aku berharap ulang tahunku bisa lebih menyenangkan, tapi aku tak menyangka bahwa permintaanku bakal terkabul. Dan tahu-tahu hari ini aku berulang tahun lagi dan semuanya terjadi persis seperti waktu pertama kali. Aku benar-benar bingung. Dan menggosok-gosok matanya. Itu kau ya, Michael? Menepuk-nepuk pundaknya. Tidur saja sayang, Michael cuma bermimpi buruk. Tidak, Mam, seruku. Ini bukan mimpi, ini benar-benar terjadi. Aku berulang tahun 2 kali. Dan Mam juga ada. Aku tidak mengada-ngada. Dengar, Michael, Mam mulai berkata. Suaranya mulai bernada gusar. Aku mengerti kau ingin cepat-cepat merayakan ulang tahunmu, tapi kau harus bersabar 2 hari lagi. Tinggal 2 hari lagi, oke? Jadi kembalilah ke kamarmu dan tidur lagi. Dia mengecup pipiku. Tinggal 2 hari lagi ulang tahunmu. Selamat bermimpi. Dengan langkah gontai aku kembali ke kamarku. Kepalaku terasa berputar-putar. Ulang tahunku masih 2 hari lagi. Bukankah ulang tahunku sudah lewat? Sudah lewat 2 kali malah. Aku menyalakan lampu baca dan menatap tanggal pada wakerku. 3 Februari. Aku berulang tahun tanggal 5 Februari. Berarti masih 2 hari lagi. Mungkinkah itu? Mungkinkah waktu berjalan mundur? Tidak mungkin, aku berkata dalam hati. Jangan-jangan aku sudah mulai gila. Aku menggelengkan kepala keras-keras, lalu kutampar-tampar pipiku beberapa kali. Mundur ke masa lalu. Gila. Itu tidak mungkin, pikirku. Jangan mengada-ngada, Michael. Aku cuma ingin kembali merayakan ulang tahunku 1 kali. Aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku dengan merayakan ulang tahunku yang ke-12. Tapi kalau memang itu yang sedang terjadi, kenapa hari ini adalah 2 hari sebelum ulang tahunku? Kenapa bukan malam sebelumnya? Barangkali waktu benar-benar berjalan mundur. Aku berkata dalam hati, barangkali ini tidak ada sangkut pautnya dengan permintaanku. Tapi kalau begitu, kenapa ini bisa terjadi? Aku memeras otak. Jam itu, jam antik kebanggaan Dad. Aku memuntir kepala burungnya sampai menghadap ke belakang. Pergi tidur dan ketika aku bangun, waktu telah mundur ke masa lampau. Mungkin itu sebabnya. Mungkinkah aku penyebab semua ini? Mungkinkah jam antik itu benar-benar mempunyai kekuatan gaib? Mungkin tidak seharusnya aku putar kepala burung konyol itu. Aku berkata dalam hati, wah kacau. Aku berusaha balas dendam pada Tara, tapi ternyata justru aku yang kena batunya. Kalau memang itu penyebabnya, maka aku bisa mengatasinya dengan mudah. Aku tinggal turun dan mengembalikan kepala burung itu ke posisi semula. Sambil mengendap-endap, aku keluar kamar dan menuruni tangga. Orang tuaku pasti sudah tidur lagi, tapi aku tidak mau mengambil risiko. Dan yang jelas, aku tidak mau kepergok Daddy pada waktu aku sedang mengutak-atik jam kesayangannya. Kakiku menginjak lantai ruang depan yang dingin. Perlahan-lahan aku menyelinap ke ruang baca dan menyalakan lampu. Aku memandang berkeliling. Jam antik itu telah lenyap. Oh, aku memekik tertahan. Jangan-jangan jam itu dicuri maling. Tanpa jam itu bagaimana mungkin aku mengembalikan keadaan? Bagaimana mungkin aku memutar kepala burungnya supaya waktu berjalan normal lagi? Serta-merta aku berlari ke atas tanpa menghiraukan suara langkahku yang berdebam-debam. Mam, Dad, seruku. Aku menyerbu ke kamar mereka dan membangunkan Mam. Aduh, apalagi Michael, tanyanya dengan kesal. Sekarang masih tengah malam buta. Kami masih mau tidur. Biar saja mereka marah, pikirku. Urusan ini tidak bisa ditunda sampai pagi. Jam antiknya hilang. Dad berguling ke samping. Michael, kau cuma mimpi buruk lagi. Mam berusaha menenangkanku. Ini bukan mimpi buruk. Ini bukan mimpi, Mam. Ini benar-benar terjadi. Coba turun dan lihat sendiri. Tidak ada jam antik di ruang baca.
Michael, dengarkan aku. Kau cuman bermimpi. Mam berkata dengan nada tegas. Kita tidak punya jam antik. Dari dulu kita belum pernah punya. Itu cuma mimpi. Mimpi buruk, dia menambahkan. Tapi kan Dad membeli. Aku terdiam. Tiba-tiba saja aku mengerti. Sekarang tanggal 3 Februari. 2 hari sebelum hari ulang tahunku dan 5 hari sebelum Daddy membeli jam antik itu. Waktu benar-benar berjalan mundur. Daddy belum membeli jam itu, kepalaku pening. Mam berkata, Michael, ada apa? Dia turun dari tempat tidur lalu menempelkan punggung tangannya ke keningku. Kau agak hangat, dia berkomentar. Nada suaranya lebih ramah, mungkin karena dia menyangka aku sakit. Ayo tidur lagi, kau pasti demam. Itulah sebabnya kau bermimpi buruk terus. Dad kembali menggerung. Sakit. Siapa yang sakit? Biar aku saja yang urus, Herman, bisik Mam. Kau tidur saja. Dia menggiringku ke tempat tidur. Dia yakin aku sedang sakit, tapi aku tahu masalah sebenarnya. Aku telah menyebabkan waktu berjalan mundur, dan jam antik itu mendadak lenyap. Bagaimana caranya memperbaiki kesalahanku supaya semuanya normal kembali? Ketika aku muncul di dapur keesokan pagi, Mam, Dad, dan Tara sudah selesai sarapan. Cepat Michael, desak Dad. Dad mendesak sambil berdiri. Cepat Michael, Dad mendesak sambil berdiri. Nanti kau terlambat masuk sekolah. Masalah yang kuhadapi lebih gawat daripada sekadar terlambat sekolah. Dad, tolong dengarkan aku sebentar, aku memohon. Sebentar saja, ini benar-benar penting. Dad kembali duduk di meja sarapan, tapi dengan tampang tidak sabar. Ada apa Michael? Mam juga harus dengar ini. Tentu sayang, ujar Mam. Cerita ini kedengarannya memang aneh. Aku angkat bicara, tapi semuanya benar. Aku berhenti sejenak. Dad menunggu. Dari roman mukanya, aku tahu dia menyangka aku bakal mengatakan sesuatu yang benar-benar konyol. Aku tidak mengecewakannya. Dad, waktu berjalan mundur. Setiap pagi aku terbangun dan harinya ternyata 1 hari sebelumnya. Dad menggeleng-geleng kepala. Michael, daya hayalmu memang hebat, tapi aku sudah harus berangkat kerja. Bagaimana kalau kita bicara lagi nanti, setelah aku pulang kantor? Atau bagaimana kalau kau mencatat semuanya? Kau kan tahu, aku suka membaca cerita science fiction. Tapi, Mam langsung memotong. Kucingnya sudah diberi makan. Aku yang memberi makan Buba, ujar Tara. Padahal itu kan tugas Michael. Trim Tara, sahut Mam. Oke, semuanya sudah waktunya berangkat. Kusambar sepotong roti sebelum Mam menggiring kami keluar. Mereka masih terlalu sibuk untuk mendengarkanku. Aku berkata dalam hati seraya bergegas ke sekolah. Tapi nanti malam pada waktu makan, aku akan menjelaskan semuanya. Selama di sekolah, aku terus memikirkan masalahku. Hari ini pun sudah pernah kualami. Aku sudah mengerjakan semua tugas, sudah mendengarkan semua penjelasan, dan sudah menghabiskan makan siang dan rasanya tidak karuan. Ketika guru matematikaku, Mr. Parker, berbalik dan membelakangi kelas, aku sudah tahu apa yang bakal terjadi. Aku bahkan tahu kapan Kevin Flower menimpuknya dengan Steve. Sekarang Mr. Parker akan berbalik, aku berkata dalam hati sambil memperhatikan Mr. Parker. Dia menoleh, habis itu dia akan membentak Kevin. Mr. Parker menghardik. Kevin Flower, lapor ke kantor kepala sekolah, sekarang juga. Sekarang giliran Kevin marah-marah. Dari mana Anda tahu bahwa saya yang salah? Teriak Kevin. Anda tidak lihat apa-apa. Sisa adegan itu berlangsung persis seperti kuingat. Mr. Parker sempat kelihatan ragu-ragu. Bagaimanapun juga Kevin memang berbadan besar, tapi akhirnya dia sekali lagi menyuruh Kevin melapor ke kantor kepala sekolah. Kevin menendang sebuah kursi sampai terbalik, lalu melempar bukunya ke segala arah. Benar-benar membosankan. Seusai sekolah, aku memergoki Tara sedang mengganggu Buba di ruang kerja. Dia mengangkat kaki belakang kucing itu dan memaksanya berjalan dengan kaki depan. Tara, sudah, aku berseru. Aku berusaha merebut Buba dari tangannya. Dia melepaskan kucing itu. Buba mengiong dan mencakar tanganku. Aduh, aku menurunkan Buba dan langsung kabur. Menjemukan, memang menjemukan sekali. Michael, kau apakan kucing itu? Tanya Mam. Tidak ku apa-apakan, dia mencakarku. Kalau dia tidak kau ganggu, dia tidak akan mencakarmu. Mam mengomel. Bel pintu berdering. Oh gawat. Mona, Cece, dan Rosie latihan untuk Pangeran Katak. Bencana pakaian dalam. Aku tidak bisa membiarkannya terulang kembali. Tapi kakiku menyeretku ke atas. Bagaikan robot aku berjalan ke kamarku.
Kenapa aku tidak melawan? Aku bertanya dalam hati. Aku akan mengeluarkan kostumku dan resletingnya bakal macet. Tara akan buka pintu dan aku bakal berdiri hanya berpakaian dalam. Mona akan terpingkal-pingkal dan aku akan berharap bahwa bumi tiba-tiba terbelah dan menelanku bulat-bulat. Aku tahu semuanya itu akan terjadi. Jadi kenapa aku tidak melakukan apa-apa untuk mencegahnya? Kenapa aku diam saja? Jangan naik tangga, aku membujuk diriku sendiri. Jangan pergi ke kamarmu. Kau tidak harus mengulangi semuanya. Pasti ada cara untuk menghentikannya. Atau paling tidak, untuk mengendalikannya, kupaksakan diriku untuk berbalik. Kupaksakan diriku untuk menuruni tangga lalu duduk di anak tangga ketiga. Tara yang membuka pintu dan tak lama kemudian semuanya sudah berdiri di hadapanku. Oke, aku berkata dalam hati, situasinya sudah bisa kukendalikan. Urutan-urutan kejadian yang sudah berada di waktu pertama kali. Michael, mana kostummu? Tanya Mona. Aku ingin tahu seperti apa kostummu. Jangan deh, aku menyahut sambil sedikit mengerut. Kostumku jelek sekali dan aku tidak ingin kalian takut. Yang benar saja, Michael, Cece memotong. Mana ada orang yang takut gara-gara kostum katak? Dan lagi pula kau harus pakai kostum kalau kau latihan. Mona menambahkan. Jangan sampai aku baru melihatnya kalau kita sudah ada di atas panggung. Aku harus mempersiapkan diri. Ayo dong Michael, Tara menimpali. Kostumnya dipakai dong. Aku juga belum melihatnya. Aku menatapnya sambil mendelik. Aku tahu apa rencana dia yang sesungguhnya. Tidak bisa, kataku. Ada apa sih? Tanya Mona. Aku tidak bisa. Dia malu, seru Rosi. Dia tidak berani memakainya, Tara menambahkan. Bukan itu, ujarku. Aku pasti kepanasan kalau pakai kostum itu. Dan Mona membungkuk sedikit. Aku mencium sesuatu yang manis seperti buah arbei. Pasti wangi sampo yang digunakannya. Ayo Michael, katanya, demi aku. Tidak. Dia menggertakkan kaki. Aku tidak mau latihan kecuali kalau kau pakai kostum. Aku menghela napas, kelihatannya tidak ada jalan untuk berkelit. Mona takkan berhenti mendesak sebelum aku memakai kostum kata itu. Karena itu aku akhirnya mengalah, meskipun dengan berat hati. Oke deh, hore, seru Tara. Sekali lagi aku mendelik ke arahnya. Ujarku dalam hati. Aku memang harus memakai kostum, tapi itu tidak berarti bahwa mereka harus melihatku hanya berpakaian dalam. Itu masih bisa kucegah. Aku masuk ke kamar, tapi kali ini aku mengunci pintu. Nah, sekarang kau tidak bisa berkutik, Tara, pikirku. Michael Webster tidak bisa diakali. Maaf saja, pintunya terkunci dan aku merasa aman. Kubuka jeans dan t-shirtku, kemudian ku keluarkan kostum katak dari lemari pakaian. Ku tarik resletingnya macet, persis seperti waktu pertama kali. Tapi kali ini aku tidak perlu khawatir. Aku berkata dalam hati, pintunya terkunci rapat dan privasiku tetap terjaga. Pada detik berikutnya pintu mendadak membuka. Tak berdaya aku berdiri di tengah kamar hanya berpakaian dalam. Mona, Rosi, dan Cece menatapku. Lalu mereka mulai menjerit dan tertawa terpingkal-pingkal. Tara, teriakku. Pintunya kan terkunci. Kata siapa? Balas Tara. Kunci pintunya kan rusak. Kan sudah dibetulkan Dad, seruku. Aku berusaha mengingat-ingat kapan Dad membetulkan kunci pintu kamarku. Oh, betul juga. Dia baru membetulkannya setelah bencana pakaian dalam ini, ketika aku berulang tahun. Berarti belum, aduh. Siapa yang bisa